Kita selalu disertai malaikat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu disertai para malaikat yang sedang melaksanakan tugas yang berbeda-beda dari Allah. Tugas-tugas mereka sebenarnya menguntungkan kita jika kita memahami pengaruhnya terhadap kita, baik pengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya, di antara para malaikat itu ada yang bertugas menjaga keselamatan dan kebaikan kita. Jadi ada yang ditugasi khusus untuk menjaga keselamatan dan kebaikan kita. Dengan cara antara lain, membuat semua organ-organ tubuh kita ini berfungsi dengan baik. Selama kita berperilaku sesuai dengan sunnatullah yang berlaku untuk organ-organ tubuh kita. Jadi kita punya organ-organ tubuh. Kita menganggap bahwa kita menggerakkan tangan kita lari, kita berjalan, kita merasa bahwa ya kita itu yang menggerakkan. Tapi ada peran malaikat untuk menggerakkan itu. Yang kita rasakan di luar jangkauan kita. Misalnya kita tergelincir, kemudian kita mau jatuh. Kita akan secara refleks mencari gerak yang membuat kita seimbang dengan gerakan itu sehingga kita tidak jadi jatuh. Kita nggak berbuat apa-apa, tapi kita bisa mencari keseimbangan. Kita suka mengaku bahwa itu insting, ya, insting dari kita. Dan gerakan itu tidak dikendalikan oleh pusat saraf kita, central nerve system, tetapi di autonomic nerve system. Tetapi benda-benda itu termasuk saraf itu tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada energi, tidak ada yang menggerakkan. Nah, para malaikat itulah yang menjalankan itu. Ya. Oleh karena itu, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah yang telah menjaga kebaikan kita dengan menugasi para malaikat. Nah, selama kita itu berperilaku sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu hukum-hukum Allah yang diberlakukan pada ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan satu benda itu pasti punya karakter. Nah, karakter itu yang menciptakan Allah. Karena Allah yang menciptakan karakter itu, maka pergerakan atau perubahan karakter itu semua digerakkan oleh Allah dan itu kita sebut sunnatullah. Jadi sunnatullah adalah kebiasaan Allah dalam menciptakan dan mengoperasikan ciptaannya. Jika seorang berlaku yang bersesuaian dengan sunnatullah, aman dia. Tapi jika seseorang berperilaku yang bertentangan dengan sunnatullah, maka organ yang berkaitan dengan perilaku tersebut akan mengalami masalah dalam fungsinya. Misalnya, Allah membuat darah kita itu beredar dengan lancar di seluruh tubuh kita. Beredar terus mengelilingi tubuh kita. Tapi peredaran itu akan mengalami kesulitan jika seseorang menyalahi karakter itu. Aliran darah itu harus bersih misalnya. Jangan ada kotoran. Tapi kalau ada orang suka makan makanan yang menyebabkan saluran darah itu menjadi kotor, maka kita menjadi sakit. Misalnya kalau terlalu banyak garam, nanti akan banyak kerak yang nempel di dinding pembuluh. Begitu pula kalau kita terlalu banyak makan lemak, ya. Allah menyebutnya di surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi setiap manusia itu ada para malaikat yang mengikutinya sambil menjaga, ya, mengikuti sambil menjaga, baik di depan maupun di belakang. Tugas mereka yahfadzunahu min amrillah. Mereka menjaga orang itu atas perintah Allah.
Jadi diperintah oleh Allah, nah malaikat itu kan tidak pernah membangkang. Kalau disuruh jalankan, darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Misalnya dengan gaya gravitasi, dengan gaya kapiler dan sebagainya. Itu kan karakter yang dibuat oleh Allah, maka gravitasi dan kapiler itu termasuk sunnatullah. Nah, keadaan manusia itu akan baik selama dia tidak merusak tatanan yang sudah ada itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada di dalam masyarakat sampai mereka itu mengubah pada diri sendiri. Jadi kalau orang yang bersangkutan itu tidak melakukan perubahan, maka semuanya itu akan berjalan dengan normal. Normal itu artinya kan biasa. Berarti sejak lahir kita itu sudah dibuat normal. Kalau waktu lahir itu normal, kemudian perkembangannya menjadi tidak normal, jangan-jangan ada campur tangan manusia, baik dia sendiri ataupun orang lain, yang menyebabkan tidak normalnya pekerjaan mekanisme dalam tubuh itu. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah menghendaki kepada suatu kaum suatu keburukan, maka tidak akan bisa ditolak. Jadi kalau misalnya orang makan terlalu banyak asam urat, kemudian sakit di persendian, siapa yang bisa menolak? Kalau kepingin sehat, diubah dong pola makannya, gitu. Jadi karena pola makannya itu bertentangan dengan sunnatullah, maka dia sakit. Kalau dia kepingin sehat, pola makannya diperbaiki, gitu. Ya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Tidak ada yang bisa melindungi orang itu kecuali Allah. Nah, para malaikat penjaga ini tidak hanya menjaga kita dari bahaya fisik, tapi juga dari bahaya mental dan rohani, dengan cara membisikkan larangan jika kita hendak melakukan suatu perbuatan yang membahayakan kita, terutama perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Misalnya, coba deh kita renungkan kembali suatu saat kalau kita ingin melakukan perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa misalnya sekarang ini yang marak kan korupsi. Kemudian diajak main bersama untuk korupsi. Nanti di benak kita pertama kali kan muncul, enggak gitu. Terus malaikat dia enggak itu karena dilarang oleh malaikat, jangan. Tapi kemudian setannya datang. Kamu kan butuh rumah, kamu belum punya rumah. Anakmu mau sekolah, ambil aja. Jadi ada dialog atau pertarungan antara bisikan malaikat dan bisikan setan. Menang yang mana? Kalau kita beriman dengan Allah dan kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka ajakan malaikat itu akan lebih kuat dan kita akan berani mengatakan tidak. Saya punya teman yang baru 2 hari yang lalu dia cerita, dia belasan tahun yang lalu ditawari menjadi direktur suatu BUMN, dia tidak mau. Akhirnya dia dikasih jabatan yang tidak ada tugas teknis sebagai vice president. Wah, gaya namanya. Vice president ternyata masih saja ada gangguan-gangguan yang bisa mengajak ke sana dan dia tidak mau. Akhirnya dia sampai sekarang hanya menjadi advisor. Menjadi advisornya direksi itu kan keren, ya. Tapi dia tidak akan terlibat dan bisa menjaga diri supaya tidak terlibat dalam korupsi. Dia bilang, Mas Riksa, kalau aku ambil posisi itu, setiap kali saya tanda tangan, pasti itu ada menguntungkan orang lain atau menguntungkan diriku sendiri. Nah, ini karena bisikan malaikat itu kuat,
Dia memilih gajiku lebih rendah nggak apa-apa, ya. Tidak ada tunjangan jabatan nggak apa-apa, tapi aku selamat. Nah, itu berarti ada malaikat yang membisikkan kita dalam rangka menjaga kita secara mental dan rohani supaya kita selamat, ya. Jadi para malaikat itu mencegah kita dari perbuatan yang menjerumuskan kita. Itu Allah menyebutnya fazzajirati zajro. Dan demi rombongan malaikat yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat. Jadi melarang, kita akan berkecamuk di pikiran kita, ambil nggak ya, jangan. Terus ada yang bisikin itu bisa setan, bisa jin, bisa manusia. Misalnya istrinya, ambil aja, kita butuh ini itu dan sebagainya. Nah, itu istri yang menganjurkan, ambil aja, itu dia setan yang manusia. Ya. Di samping itu ada juga para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk membagi-bagi rahmat dan rizki dari Allah. Rahmat dan rizki itu termasuk hujan, karena hujan itu pangkal dari semua rizki kita. Dengan adanya hujan, maka tanaman akan tumbuh. Dengan tanaman yang tumbuh itu, kita bisa makan dari tanaman itu sendiri secara langsung. Bisa buahnya, bisa daunnya, bisa tangkainya, bisa akarnya. Bisa juga secara tidak langsung, tanaman ini nanti dimakan oleh binatang ternak. Binatang ternaknya kita konsumsi. Jadi air hujan itu hulu dari segala macam rezeki. Siapa yang bertugas menurunkan itu? Para malaikat. Nanti ketika kita butuh biaya, malaikat juga yang kemudian membagi-bagi kepada kita. Makanya kadang-kadang kan kita, loh aku padahal tidak melamar, atau padahal aku ini tidak mengharapkan laku, kok tiba-tiba ada orang yang datang lalu membeli. Ya memang bagiannya seperti itu. Allah menyebut para malaikat itu sebagai al-muqassimat. Al-muqassimat dari kata qismun. Qismun itu bagian. Jadi al-muqassimat itu artinya para malaikat yang membagi-bagi. Itu disebut oleh Allah untuk bersumpah. Fal muqassimati amra. Dan demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan dari Allah maksudnya. Nah, kok bisa malaikat melakukan itu? Bisa. Karena para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya itu lembut dan sekaligus mengandung energi. Dan gerakan apapun di dunia ini kan semua butuh energi. Oleh karena itu, semua gerakan itu energinya dari mana? Ya dari cahaya. Nah, kita tidak bisa melihat cahaya itu apakah hanya sekedar cahaya atau di situ juga ada malaikatnya, ya, karena bisanya bergerak itu kan harus ada yang menggerakkan. Nah, bisa jadi itu malaikat yang menggerakkan. Nah, kita tidak bisa memastikan karena kita tidak bisa melihat mereka. Cuma Allah memberikan informasi, atau Rasulullah itu memberikan informasi kepada kita. Ya, kenyataan bahwa malaikat itu dibuat dari cahaya. Cahaya itu mengandung energi, maka bisa saja semua pergerakan di alam raya ini digerakkan oleh para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin itu diciptakan dari nyala api. Dua-duanya bersinar, ya. Cahaya bersinar, nyala api juga bersinar. Cuma beda, kalau nyala api itu sinarnya panas. Tapi kalau cahaya itu adem, ya. Wa khuliqa Adam mimma wusifa bikum. Sedangkan Adam, manusia, itu diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kalian. Nah, ini artinya
Rasulullah menganggap kita semua sudah tahu. Dibuat dari tanah, kemudian dari saripati, tanah dan sebagainya dan seterusnya ya. Itu sebagaimana yang sudah kita ketahui. Nah, dan para malaikat itu lincah, cepat sekali pergerakannya, bisa lebih cepat daripada angin. Ya. Bayangkan kalau malaikat itu kecepatannya kalah sama angin, ya dia bisa diterpa oleh angin, gitu. Tapi malaikat itu bisa lebih cepat dari angin, karena kalau dibutuhkan dia sekejap saja sudah sampai jauh sekali. Nah, para malaikat itu dilengkapi dengan sayap, sehingga mereka bisa bergerak dengan cepat dan melaksanakan tugas dengan sangat cepat juga. Ya, difirmankan oleh Allah, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'idil malaikah, nah poinnya di berikutnya ini. Ja'idil malaikati rusula. Allah menjadikan malaikat itu sebagai utusan. Ya. Diutus melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Memiliki sayap, ada yang sayapnya dua, ada yang tiga, ada yang empat, dan bahkan ada yang ratusan. Malaikat Jibril itu dikabarkan sayapnya ada 600. Karena dia memang lincah sekali dan dia sebagai pemimpin semua malaikat. Nah, terus Allah menyebutkan dirinya yazidu fil khalqi ma yasha. Allah itu menambah ciptaannya seperti yang Ia kehendaki. Setiap hari kan selalu ada ciptaan baru. Ciptaan baru itu ada yang serupa, misalnya setiap saat ada bayi yang lahir. Bayi manusia lahir ada, bayi binatang lahir ada, dan seterusnya. Nah, itu kan berarti ciptaannya tambah. Dari jenis yang sama. Bisa juga dari jenis yang berbeda. Misalnya virus yang mengalami mutasi, nah itu kan berubah. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Terus ada juga malaikat yang selalu menyertai kita, yang ditugaskan oleh Allah selalu memonitor kita. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi ada dua malaikat, dimanapun kita berada, mereka selalu bersama-sama dengan kita. Karena selalu bersama dengan kita, maka malaikat itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan tugas, ya, dengan peran Qorin. Qorin itu artinya yang selalu menemani. Yang selalu menemani. Ini dari tugasnya selalu menemani. Ya. Nah, mereka bertugas menjadi saksi atas apapun yang kita perbuat, sehingga kelak di hari perhitungan mereka itu akan menyatakan kesaksiannya. Apakah kita itu telah berbuat baik atau telah berbuat jahat. Mereka menjadi saksi. Dan mereka tidak bisa disogok. Ya, kita mau nyogok apa? Kita kasih makanan, mereka tidak makan. Kita kasih duit, mereka tidak butuh duit. Jadi tidak bisa disogok. Mereka akan nulis apa adanya. Ya. Kalau di kita ini gampang, bisa disogok, bisa ancaman, bisa pengaruh politik. Kita sekarang sedang menunggu seorang menteri yang ditangkap oleh kejaksaan. Berani nggak mengungkapkan semua kasusnya? Nah, ini karena kasusnya ini merambat kemana-mana. Nah, terus tergantung nanti siapa yang nyogok, siapa yang menggertak dan sebagainya. Malaikat nggak bisa. Kesaksian mereka persis apa adanya. Oleh karena itu kita tidak bisa bohong. Nah, pelajaran bagi kita apa? Positif itu bagi kita. Kita itu kalau merasa diawasi dan merasa selalu dicatat apa yang kita lakukan, maka kita cenderung untuk berhati-hati di dalam berperilaku. Nah, kalau kita berhati-hati, kita akan selamat. Kita akan selamat dalam hidup ini. Jadi bermanfaat penemanan oleh si para malaikat itu. Kalau orang yang jahat, malaikat ini ganggu aku aja, dia tidak ingin selamat.
Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Misalnya, ketika malaikat itu ditanya, gimana orang ini? Nah, kalau orang ini tidak pernah berbuat baik, ya dibilangin apa adanya. Wa qala qarinu, malaikat yang selalu menyertainya mengatakan, hadza ma ladayya atid. Nggak ada catatan yang tersedia pada saya. Artinya catatan perbuatan baik dari dia nggak ada. Dia yang dilakukan semuanya jelek, nggak ada baiknya. Nah, celakalah orang yang semacam itu. Ya. Jadi kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah dan ada malaikat yang ditugasi untuk mencatat, ini mendorong kita untuk berhati-hati di dalam berperilaku. Nah, kalau kita berhati-hati, itu nanti yang selamat ya kita sendiri, yang bahagia juga kita sendiri. Jadi untung ada malaikat, dan kesadaran bahwa kita diawasi dan dicatat oleh malaikat itu penting. Karena kalau tidak ada kesadaran, lalu orang itu berbuat seenaknya sendiri. Nah, dua malaikat ini, kita suka menyebut Raqib dan Atid. Tapi Raqib Atid itu bukan nama, itu tugas. Dua malaikat ini tidak pernah meninggalkan kita, sehingga mereka menyaksikan apapun yang kita lakukan dan kita ucapkan. Misalnya yang diceritakan oleh Allah bisa cerita tentang kejadian yang akan datang ya, karena waktu itu yang menciptakan Allah. Maka Allah pasti bisa mengetahui tentang waktu itu. Sedangkan waktu itu di persepsi kita membagi tiga: dahulu, sekarang, dan akan datang. Nah, karena Allah itu yang menciptakan waktu, maka Allah melihat peristiwa yang lalu jelas, semuanya jelas. Kita nggak bisa melihat lagi apa yang akan terjadi yang akan datang. Allah tahu. Maka di dalam Al-Quran banyak cerita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, terutama yang akan terjadi besok di akhirat. Ketika di hari perhitungan, ketika masuk surga atau orang yang masuk neraka, apa yang mereka alami dan sebagainya, Allah tuh cerita dan nanti akan terjadi benar karena Allah sudah melihat mereka semuanya itu. Ya. Nah, ini contoh dua malaikat yang ditugasi untuk mencatat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi selalu hadir dan tidak pernah miss mereka. Biasanya kita menyebutnya dicatat. Kalau dicatat itu ditulis. Kok saya menduga dulu kan belum ada rekaman. Jadi kalau dikatakan mencatat itu sama dengan merekam. Nah, merekam itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk suara. Dan ini lebih canggih daripada HP. Ya, sudah digital. Nanti kalau misalnya ini dia dulu pernah mencuri. Kapan? Tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Itu langsung gambarnya ditampilkan. Nih, lihat nih. Nah, orang itu tidak bisa mengelak. Ya. Jadi ya kira-kira catatan itu dalam bentuk rekaman. Ya. Nah, dua malaikat ini selalu mencatat atau merekam apapun yang kita lakukan dan kita ucapkan. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Mereka itu mulia di sisi Allah dan mereka mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jangankan apa yang kita kerjakan secara fisik, apa yang kita pikirkan itu mereka juga tahu gitu. Ya, namanya cahaya kan bisa saja menembus itu. Ya. Jadi kita mesti hati-hati. Kemudian betapa tekun dan telitinya mereka,
Sehingga tidak ada tindakan atau ucapan kita yang terlewatkan dalam catatan atau dalam rekaman mereka. Nah, keuntungan yang bisa kita peroleh dari ketelitian mereka adalah antara lain kita akan terdorong untuk berhati-hati dalam berperilaku agar kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Kita tidak mau menjadi orang yang menyesal seperti orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam perilaku. Nah, besok catatan mereka atau rekaman mereka itu ditunjukkan, dibeberkan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Diletakkanlah, dibentangkanlah kitab atau rekaman itu. Lalu kamu akan melihat, kamu ini Nabi Muhammad, kamu nanti bisa melihat orang-orang yang berdosa itu akan ketakutan melihat rekaman setan malaikat ini. Takut. Kenapa? Mereka mengatakan, aduhai celaka kami. Ya, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Celaka kami. Kitab apaan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan yang kecil maupun yang besar yang terlewatkan. Semuanya tercatat, terhitung di situ. Melakukan sesuatu berapa kali ada semua catatannya. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan orang-orang kafir itu mendapatkan amal mereka apapun hadir di situ. Ada di depannya. Jadi tidak bisa mengelak. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan mengurangi kebaikannya dan tidak akan mengurangi pahala bagi dia. Artinya Allah itu tidak pernah zalim. Jadi kalau sampai ada orang kemudian dimasukkan ke dalam neraka bukan karena kezaliman Allah, karena memang dia berbuat seperti itu. Ya, kadang-kadang kita ini kan, ya bukan kadang-kadang, kita ini seringkali berbuat sesuatu yang salah, tapi kita nggak sadar atau kita nyepelekan. Oh, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Kita bilangnya jarang aku melakukan itu. Dibilang jarang, ketika di recordnya itu ditunjukkan, ternyata banyak sekali. Nah, itu makanya kita harus hati-hati. Ya. Ada juga para malaikat yang selalu berdoa kepada Allah, memohon agar Allah menyayangi kita yang beriman. Ya, tapi menyayangi kita yang beriman. Mohon supaya Allah mengentaskan kita dari kegelapan. Gelap. Kalau kita bodoh itu gelap. Kalau kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan, itu berarti kita dalam kegelapan. Kemudian malaikat itu mendoakan kepada Allah supaya kita diberi cahaya hidayah, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan yang bisa menyelamatkan kita. Nah, Allah menyebutnya di surat Al-Ahzab, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah merahmati kamu. Dan para malaikatnya Allah pun mendoakan supaya orang-orang yang beriman itu mendapatkan rahmat. Apa itu rahmatnya? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Allah mengentaskan kalian dari kegelapan ke cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu Maha pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Jadi yang didoakan adalah orang-orang yang beriman. Kalau tadi ada malaikat yang selalu membisikkan kita supaya berbuat baik, ada malaikat lain yang mendoakan supaya Allah selalu membimbing, ya, selalu membimbing jangan sampai orang ini terjerumus. Nah, permohonan mereka, permohonan supaya dientaskan dari kegelapan menjadi ke arah yang terang, dapat hidayah. Juga kalaupun ada orang mukmin yang telah berbuat dosa, para malaikat mendoakan supaya Allah mengampuni. Kalau malaikat mendoakan, kemudian kita juga mohon ampun, astagfirullahaladzim. Berarti doa kita atau istighfar kita itu didukung oleh para malaikat. Jadi kalau kita berdoa, itu para malaikat
juga mengamini, ya, juga mengamini. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, kita sambil meyakini bahwa doaku ini selalu bersama dengan malaikat. Ya. Karena kita selalu ditemani oleh malaikat, maka kalau kita sholat, kita begitu selesai kan salam, Assalamualaikum warahmatullah, dengan menoleh ke kanan. Terus Assalamualaikum warahmatullah, kita menoleh ke kiri. Nah, itu para ulama menyarankan kalau kita misalnya sholat sedang sendirian, kita yakin bahwa di kanan kita, di kiri kita itu ada malaikat. Maka ketika kita bilang Assalamualaikum warahmatullah, itu kita niati juga mengucapkan selamat kepada para malaikat, gitu. Ya. Kemudian para malaikat itu tadi saya katakan juga mohon agar Allah mengampuni kita, menyesali kesalahan kita, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Maksud saya begini, Allah, para malaikat itu mendoakan kepada kita kalau kita mau bertobat. Orang yang bertobat itu mesti menyesali kesalahannya sendiri. Kita tidak akan bisa menyesali kesalahan kita kalau kita tidak mengenali kesalahan itu. Jadi mesti kita mengenali, ini salah ini. Setelah kita menyadari bahwa itu salah, kemudian kita menyesali, kemudian kita berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mohon ampun kepada Allah sambil memperbaiki perilakunya. Tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, tapi bahkan memperbaiki. Nah, itu doa para malaikat itu disebutkan oleh Allah di surat Ghafir. Surat Ghafir itu ada dua nama, Ghafir atau Mukmin. Kalau surat yang ke-23 itu namanya Al-Mu'minun. Kalau ini namanya Mukmin gitu, atau Ghafir. Ayatnya, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman yang bertaubat. Nah, terus doa para malaikat itu gimana? Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau, ilmu itu pengetahuan, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Jadi, satu, ketika kita beriman saja sudah didoakan oleh para malaikat. Apalagi ketika kita bertaubat, kita juga didoakan lagi oleh para malaikat. Nah, masih ada lagi para malaikat lain yang ditugasi secara khusus. Tugasnya untuk apa? Untuk bergabung dengan orang-orang yang suka berzikir, terutama berzikir bersama-sama di satu tempat. Nah, ini yang suka dipakai oleh orang-orang yang bikin jamaah zikir atau kelompok zikir gitu. Nah, mereka ada yang bersama-sama membaca sholawat, ada yang bersama-sama membaca La ilaha illallah dan sebagainya. Pokoknya berzikir. Ada yang bersama-sama membaca Al-Quran. Nah, ketika bersama-sama ini bisa jadi misalnya membacanya bersama, misalnya La ilaha illallah bareng semuanya. Bisa juga sendiri-sendiri. Di situ ada orang duduk-duduk baca La ilaha illallah, tempat lain juga ada. Tapi di tempat yang sama, misalnya di masjid. Atau membaca Al-Quran, 20 orang misalnya duduk di masjid, masing-masing membaca sendiri, itu sudah dianggap sebagai membaca Al-Quran bersama-sama. Ya. Jadi bersama-sama itu tidak harus ucapannya bareng. Ya. Nah, Rasulullah mengungkapkan begini, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah.
Allah itu memiliki para malaikat yang tugasnya keliling. Sayyarah itu artinya jalan terus. Fudulan yattabi'una majalis dzikri. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Majelis itu tempat duduk, ya, tempat yang dipakai duduk-duduk oleh orang-orang itu zikir. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun. Kalau mereka mendapatkan, wah, ini ada sekelompok orang ini sedang berzikir. Qa'adu lahum wa khaffa ma'hum ba'dhan bi ajnihatihim. Lalu mereka panggil teman-temannya, ini ada orang-orang pada zikir nih. Terus bersama-sama di situ, ikut duduk di situ dan mengerumuni orang-orang yang zikir tadi sambil membuka sayap mereka untuk mengayomi mereka. Jadi dengan diayomi begitu mereka terasa adem. Ya, coba deh kalau kita itu zikir bersama-sama di masjid, ya, bersama-sama itu tidak harus ucapannya sama seperti yang saya bilang tadi. Nanti kan rasanya adem. Nah, karena apa? Ada malaikat-malaikat yang mengerumuni kita sambil mengayomi. Hatta yamla'u ma baina aydihim wa baina sama'id dunya. Seberapa banyak? Banyak sekali. Digambarkan oleh Rasulullah, banyaknya malaikat yang mengerumuni itu sampai banyaknya itu mulai dari tempat duduk mereka sampai ke langit. Jadi ada berkerumun banyak sekali. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama. Kalau orang-orang zikirnya tadi sudah selesai, mereka bubar. Terus naik lagi ke langit sambil mencari mana lagi yang ada gitu, ya. Terus hadis itu sebenarnya panjang, antara lain misalnya Allah bertanya, oh kamu sudah kembali naik lagi ke langit, apa yang kamu dapatkan? Orang-orang itu, oh hamba-hambamu pada bertasbih, pada bertakbir, pada mengucapkan la ilaha illallah, pada memuji engkau dan berdoa. Apa yang diminta? Mereka minta surga. Terus Allah bertanya kepada malaikat itu, mereka melihat enggak surgaku ini? Enggak, tidak pernah melihat, tapi mereka minta surga. Terus Allah bertanya kepada malaikat, kira-kira menurut kamu, seandainya orang-orang yang berdoa itu, yang mohon surga, pernah melihat surga, kira-kira apa? Wah, tentu mereka lebih rajin lagi. Lawang tidak, mereka itu tidak pernah melihat saja begitu semangat, gitu. Terus apa lagi yang mereka minta? Mereka minta perlindungan dari neraka. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Enggak, tidak pernah Allah. Mereka ada mohon ampun kepadamu. Terus bagaimana kalau mereka seandainya melihat neraka? Oh, tentu mereka akan lebih rajin lagi mohon ampun. Terus Allah, ya udah, aku ampuni mereka. Nah itu makanya kita kalau misalnya di rumah zikir itu nggak betah lama, udah di masjid nanti bersama-sama dengan orang sambil menunggu waktunya sholat, atau habis sholat itu persis jangan buru-buru pulang gitu ya. Terus ada juga para malaikat yang ditugasi mencabut nyawa. Mencabut nyawa ini kalau bahasa kasarnya kan mematikan atau membunuh. Jangan dibilang membunuh deh, mematikan. Karena mematikan itu bisa baik, bisa buruk. Ya, bisa baik, bisa buruk. Coba deh, Rasulullah itu mengatakan bahwa orang kalau meninggal dunia itu ada kalanya orang itu istirahat. Kenapa? Kalau kita orang mukmin, kita masih hidup kan kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Capek. Terus kalau orang itu meninggal, nah berarti cukup. Perjuanganmu sudah cukup, kamu istirahat saja. Jadi kematian bagi orang semacam itu adalah istirahat dari tugas dari Allah. Tapi ada kalanya
orang yang meninggal dunia itu dicabut oleh malaikat supaya apa? Supaya orang lain istirahat. Kalau orang itu jahat, ya, kalau orang itu jahat kan nanti banyak orang yang ditipu, banyak orang yang dirampas haknya dan sebagainya. Terus malaikat, kita ambil aja nih nyawanya, biar orang-orang lain istirahat. Gitu. Jadi kematian seseorang itu tidak harus diartikan buruk. Apalagi kalau kita melihat ada seseorang yang sakitnya bertahun-tahun dan dia menderita sekali. Maka ketika meninggal kita kan suka-suka, ya Allah Maha Pengasih ya, kasihan orang itu, makanya diambil saja gitu. Ya. Terus bahwa penugasan kepada malaikat itu Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah Allah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutus olehnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, malaikat itu akan mewafatkannya, ya. Dan malaikat-malaikat itu tidak akan melalaikan kewajibannya. Kalau ditugaskan mencabut, ya udah saat itu. Makanya kalau sudah tiba waktunya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, cara malaikat itu mencabut nyawa itu macam-macam, tergantung orangnya. Ya. Cara para malaikat mencabut nyawanya seseorang itu sangat dipengaruhi oleh perilaku orang itu sendiri. Kepada orang-orang yang beriman dan berperilaku baik, karena amanu wa amilus sholihat, malaikat itu akan mencabut nyawa orang itu dengan cara yang baik, sambil menyambutnya dengan ucapan yang sangat menyenangkan. Coba firman Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang baik-baik, ya, diwafatkan oleh para malaikat dengan cara yang baik, dalam keadaan yang baik. Para malaikat itu sambil mengucapkan salamun alaikum, selamat ya, selamat untuk kamu. Terus malaikat itu mempersilahkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, silahkan masuk surga karena perilaku kalian sendiri. Nah, tapi sebaliknya, kepada orang yang suka melakukan tindakan-tindakan yang memusuhi Allah atau bertentangan dengan ajaran Allah, maka malaikat akan mencabut nyawa mereka dengan cara yang kasar. Bukan hanya mencabutnya kasar saja, tapi ada malaikat yang sambil memukulinya. Ya, jadi ketika malaikat itu mencabut nyawa, bukan dia kerjanya tidak sendirian. Mungkin 4 orang, mungkin 5 orang. Ya, ada yang mencabut ruhnya, ada yang sambil memukuli mukanya, peng, dan punggungnya. Jadi itu orang yang meninggal sambil meronta-ronta. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa gharihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Bagaimana keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung-punggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci keridhaan Allah. Sebab itu Allah menghapus pahala amal mereka. Jadi meskipun orang jahat itu pernah berbuat baik, hangus semuanya. Ya. Bahkan setelah seseorang itu wafat, masih ada lagi malaikat yang ditugasi. Ya. Begitu seseorang meninggal kemudian ditanam di kuburan, masukkan situ, nanti ada malaikat yang hadir, yang datang ke situ. Nah, Rasulullah bersabda agak panjang nih ya. Idza qubiral mayyit aw ahadukum atahu malakan. Saya baca artinya aja. Ketika seseorang di antara kalian itu meninggal, maka ada 2 malaikat yang datang ke situ. Warnanya hitam atau biru gitu. Terus para malaikat itu tanya, yang satu namanya Mungkar,
dan yang satu namanya Nakir. Nah, kita sering nyebut malaikat Mungkar dan Nakir. Fayaqulahan, kemudian dua malaikat itu bertanya, kamu kenal nggak dengan orang ini? Jadi itu kalimatnya kok begitu. Jadi kira-kira malaikat itu membawa fotonya Nabi Muhammad SAW. Tunjukin, kamu kenal nggak orang ini? Kalau dia orang beriman, orang yang beriman itu kan beriman kepada Allah, beriman kepada utusannya. Nah, dia akan mengatakan, oh, itu hamba Allah dan utusan Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa dia adalah Muhammad utusan Allah. Kemudian para malaikat itu bilang, oh, seperti kami duga, kamu pasti ngomong itu seperti itu. Wah, terus kuburannya dilapangkan. Nah, inilah sebabnya maka kita suka berdoa, ya Allah, lapangkanlah kuburannya dia. Tsumma yunawwiru lahu, kemudian para malaikat itu menyalakan cahaya, ya, memberi cahaya di kuburannya itu longgar dan bersinar. Di mana itu kok kuburan bisa longgar? Sebenarnya begini, kalau seseorang itu meninggal, badannya ditanam di kuburan. Tapi kalau dikatakan dilonggarkan itu rohnya akan tinggal di alam barzakh yang di situ longgar dan terang. Ya. Kemudian tsumma yuqalu lahu nam. Udah, kamu istirahat saja. Istirahat sambil menunggu besok hari kiamat. Demikian, masih bisa saya tambah lagi ya, setengah menit lagi. Tetapi jika seseorang itu munafik, dia tidak bisa menjawab. Ditunjukin gambar tadi, dia tidak bisa menjawab, siapa ini? Dia mengatakan, ya orang bilang, siapa itu ya? Siapa itu ya? Dia nggak bisa menyebut. Nggak tahu dah. Terus dua malaikat Mungkar dan Nakir akan bilang, seperti yang kami duga, pasti kamu tidak mengenal orang ini. Terus lalu dia disiksa. Yang disiksa itu rohnya, ya. Rohnya disiksa mulai saat itu sampai hari kiamat. Masya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang munafik, ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa kita manusia selalu disertai beberapa malaikat dengan tugas yang berbeda-beda. Para malaikat itu ada yang ditugasi untuk menjaga keselamatan kita, ada yang ditugasi untuk membagi rahmat dan rizki dari Allah, ada yang ditugasi mencatat dan merekam perilaku manusia, ada yang mendoakan orang yang beriman dan bertaubat, dan ada para malaikat yang ditugasi untuk mengerumuni orang-orang yang berzikir, dan juga ada yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Sambil kemudian ada juga yang ditugasi untuk menginterogasi orang yang sudah meninggal. Nah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita melalui para malaikat. Amin ya rabbal alamin.